17 ayat 1 sampai dengan 3. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Amin. Bu Ceti, Hanya 4, ya 4 sampai 6. engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat yang kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Dia pergi dan diam di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. 6. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Elia dan janda di Sarfat. Ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. 9, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Amin. Ayat 10, Ayat sesudah 10. itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia ber, ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam di supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, potong kayu api, kemudian aku mau pulang lalu mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan dan setelah kamu dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bu Ayat Marina, 13. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Amin. Ayat 16, 17, 18. Tetapi tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. 18. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Amin. Ibu Yulianti Wibowo, ayat 19 sampai 21. Bisa di-unmute Bu Yulianti Wibowo? Di-unmute. Ya. Melihat ayat 19, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ayat 20,
Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Ayat 21, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Amin. Ayat 22, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ayat 23, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Ayat 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Amin. 1 Raja-Raja 18, Obadya pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Ayat 1, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Amin. 14, karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 kelompok dan sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. 5. Ahab berkata kepada Obadya, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal. Dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Ayat 6. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadya pergi ke arah yang lain. Amin. Bu Marinati, ayat 7, di unmute Bu. Bisa ya dibuka mic-nya. Ya, ayat 7. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar. Pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadya, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab supaya aku dibunuhnya?" Amin. Ayat 10. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. 11. Dan sekarang engkau berkata, "Pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada." 12. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Amin. Ayat 13.
Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka. 14. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakanlah kepada tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. 15. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Amin. Bu Surya, ayat 16. Bu Surya, lanjut Ling-Ling ya. Bu Ling-Ling aja. Langsung Oke, 16. Kak. Elia bertemu dengan Ahab. Ayat 16. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Ayat 18. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Amin. 19. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu di Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Amin. 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. 23. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Amin. 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. 26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkak-jingkak di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Amin. UDP ayat 27. Oh, sorry. Saya ayat 27 ya. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung. Mungkin ada urusannya, mungkin dia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. 28. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. 29. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Amin. Bu Ceti, 30. Di unmute, Bu.
ayat 30. Masih satu Raja-Raja 18 ya. Iya, betul. Ayat 30. Ya, ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat aku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman, engkau akan bernama Israel. Ayat 32, yang mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat membuat dua sukat benih. 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. 34. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. 35. Sesudah air mengalir sekeliling mesbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Amin. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. 37. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. 38. Lalu turunlah Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Amin. Ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Amin. Bu Eti, di-unmute, Bu. Bu Eti mana sih? Terpental ya? Oh iya, Bu Eti terpental. Lanjut ke Bu Yulianti. Bu Yulianti Wibowo. 43 ya Bu ya? Iya, betul, 43. Ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, kata Elia. Pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik ke kereta lalu pergi ke Israel.
Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Haleluya. Pasal 19 ayat 1, Elia di Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahwa lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Amin. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat 5, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Amin. Ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah makanlah sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. 8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Amin. Ibu Marinake bisa di-unmute ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Sudah, Bu. Amin. Silakan Bu Sampai Rahayu. 12, Bu. Oh, tadi dari 10. Oh iya ya, kurang satu lagi, sorry. Bu Dan Marinake. sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah.
Sudah, Bu. Ayat 13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? 14, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. 15, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Amin. 16, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. 17, maka siapa yang terluput dari padang Hazael akan di maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. 18, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Amin. Elisa terpanggil. Ayat 19, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ayat 20, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 21, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin. Amin. Baik, Ibu-ibu, kita sudah membaca 17 sampai 19 ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kita akan dibantu oleh Ibu Dede untuk mengulas eh, pasal demi pasal itu tentang apa sehingga kita paham. Ya, baik Ibu Dede, silahkan waktu dan tempat untuk membantu kita semua yang ada di Zoom ini 17, 18, dan 19. Lalu setelah Ibu Dede membantu kita mengulas pasal demi pasal, kita bisa sharing rema yang kita dapat pada saat Bu Dede menerangkan dan pada saat yang bersamaan kita membaca firman. Silakan Bu Dede. Iya, oke. Makasih Bu Joli. Ini sebenarnya saya bukan mengajari ya, tapi kita sama-sama belajar ya. Terus tadi saya sempat keluar juga, jadi nanti kalau tiba-tiba dalam perjalanan saya ngomong keluar, nah nanti saya masuk lagi sih pasti. Oke, ini yang saya dapat dari satu Raja-Raja 17, 18, dan 19, saya bagi menjadi 3 poin ya. Yang 17 dulu. Di sini ada eh, Sidon. Nama Sidon itu adalah kubu pertahanan utama. Jadi waktu Elia mengatakan bahwa 3,5 tahun, dia nggak sebut sih waktunya, tapi dikatakan tidak akan turun hujan sampai kukatakan. Itu tuh sebenarnya dalam kondisi Elia kan dibawa oleh Tuhan untuk pergi ke apa ya disebut janda, bukan janda, sorry. Dia pergi ke Sidon. Saya tadi sempat berpikir kenapa Tuhan meminta dia untuk pergi ke Sidon. Sementara di sini dikatakan Sidon itu adalah kubu pertahanan utama bangsa Kanaan. Kita tahu sendiri ya, berarti kan kondisinya itu bukan tempat eh, yang baik lah ya secara manusia, secara natural itu bukan kota yang baik. Tapi di situ Elia diperintahkan untuk berbenah. Di sini dikatakan juga apa namanya sebentar kita lihat ya, lalu berkatalah Elia orang Tisbel dari Tisbel kepada Ahab, demi Tuhan hidup. Nah setelah itu kemudian datanglah firman Tuhan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah. Jadi Allah memerintahkan
untuk Elia bersembunyi. Jadi saya tadi sempat berpikir apakah ini yang disebut dengan rest in the Lord gitu kan ya, karena kita juga harus ada waktu di mana kita untuk rest gitu. Nah, ini Elia diperintahkan untuk rest in the Lord. Tapi di sini ada yang menarik bagi saya. Di situ dikatakan di Sungai Kerit Tuhan akan memeliharakan dia minumnya dari Sungai Kerit. Kemudian makanannya dibawa oleh gagaknya. Gagak itu kan sebenarnya kalau kita tahu binatang ini adalah disebut binatang pemakan daging. Dan dia itu terkenal binatang yang paling pelit sebenarnya. Tapi Tuhan memerintahkan Gagak untuk memberi makan Elia pagi dan petang. Jadi dengan kata lain, sebelum Gagak itu makan, dia harus kasih daging itu kepada Elia. Dan dari mana Gagak ini ngambil makanan? Ya, tidak disebutkan sih di situ, tapi di ayat yang berikutnya, di kitab yang berikutnya disebutkan bahwa dia mengambil makanan itu dari rumah Tuhan sendiri gitu. Jadi dari bait Allah. Nah, kalau bisa kita perhatikan dari dua hal ini, eh, ada sesuatu yang menggelitik. Jadi dengan kata lain, ketika Tuhan memerintahkan seseorang atau ketika perintah itu dikatakan kepada seseorang, itu selalu didasari dan selalu ada pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Jadi, kalau misalnya Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi, Tuhan juga akan memperlengkapi dia, Tuhan juga akan mencukupkan kebutuhan dia, apapun kondisinya. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan ini juga yang menjadi kekuatan buat saya. Terus setelah air Sungai Kerit itu habis, ya nggak kebayang sih. Mungkin waktu itu nggak seperti yang background saya ini kan, airnya meluap begitu kan, jadi kering. Habis Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke seorang janda di Sarfat. Nah, dikatakan di ayat yang lain, di kitab yang lain, janda-janda di Israel itu banyak. Tapi kenapa Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke janda di Sarfat? Kalau misalnya kita lihat, kalau ada yang pakai Alkitabnya di handphone, itu ada tanda bintang. Di situ ada di Lukas 4 ayat 25 sampai 26. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3,5 tahun atau 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang janda dari Israel itu, melainkan kepada seorang janda di Sarfat. Nah, saya cari nih di kamus. Kalau janda di Sarfat itu sebenarnya Sarfat itu artinya adalah tempat peleburan. Saya imajinasikan begini. Kerit itu adalah kerat. Masih ingat ya kita sempat bicara tentang sunat hati. Nah, itu dikerat kulit katan itu artinya disunat. Disunatnya Elia itu di Sungai Kerit. Nah, kemudian ketika itu terjadi, Tuhan masih ingin memurnikan Elia dengan cara dia diperintahkan untuk pergi ke seorang janda di Sarfat. Ya, kemudian yang dia lihat di situ adalah janda itu dia punya seorang anak dan yang dilakukan oleh janda itu dia mengambil kayu bakar dan hanya tersisa sedikit tepung di dalam ya sedikit segenggam tepung dan minyak di dalam buli-buli juga yang hanya bisa dipakai untuk 1 kali dan setelah itu mati. Tapi yang luar biasa di sini kata-kata dari janda di Sarfat itu. Perempuan ini menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi kalau ada kata-kata maka kami akan mati, artinya dia udah hopeless. Dia sudah tidak lagi memiliki pengharapan. Nah, si janda di Sarfat ini tahu dia akan mengolah makanan ini dan mati. Nah, kalau misalnya dia sudah tidak memiliki pengharapan, ya sudahlah, besok mati, sekarang mati sama aja gitu kan. Itu kadang-kadang kalau misalnya kita dikondisikan kepada masalah, ya itu seperti janda di Sarfat ini. Ya udah, nanti kami mati gitu. Makanya kita harus hati-hati dengan mulut kita, lidah kita terutama. Nah, tapi Elia akhirnya memberikan satu penguatan, satu penghiburan, satu kekuatan yang berasal dari Tuhan. Enggak akan mati. Tapi kamu harus buat dulu bagian. Keluar ya. Mental. Kita tunggu dulu sebentar ya Ibu ya.
Apakah sudah masuk belum ya? Tunggu ya ibu-ibu ya. Sedang berusaha masuk Bu Dedeknya. Apa ada yang kejadian itu juga kah? Apa suka timbul tenggelam sinyalnya? Di Bandung lagi hujan, Kak. Oh, pantes. Ada yang mau nyambungin Bu Dede nggak tadi? Tapi tadi seru ya yang apa? Satu Raja-Raja 17 ayat 12 ini mengenai apa? Pengharapan. Sebentar saya panggil Dede sebentar. Baik ibu-ibu, ini sambil menunggu Bu Dede ya. Mungkin ada yang mau sharing yang sharing rema nih yang di khusus pasal 17 dulu sambil menunggu Bu Dede. Kalau saya tadi itu ya yang di satu Raja-Raja 17 ayat 12 itu soal pengharapan itu yang dikatakan yang diulas Bu Dede tadi itu terkadang terjadi juga gitu ya di dalam kehidupan saya seperti itu ya. Apa eh, kata-kata yang tadi. Maka kami, jadi ada ketakutan di situ ya, maka kami akan mati seperti itu ya. Jadi semacam ada ketakutan, padahal sebenarnya tidak perlu gitu ya. Nah, padahal sudah dibilang janganlah takut di 13, janganlah takut pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Artinya, apa namanya, kalau kita sudah takut itu berarti kan sama aja, kita sebenarnya nggak punya pengharapan gitu ya. Nah, kemudian aku mau pulang. Nah, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati gitu. Nah, belajar dari sini gitu ya, belajar dari perempuan ini untuk tidak berkata-kata yang apa ya, yang membuat kita itu down. Ini kan kata-kata yang dia membuat dirinya itu down. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Jadi dia merasa bahwa aduh aku tidak ada harapan lagi gitu ya. Jadi memang harus mulai memperkatakan kata-kata yang positif. Jadi seperti apapun masalah yang dihadapi, termasuk juga misalnya soal finansial gitu ya, soal pergumulan dengan keluarga, dengan pasangan atau apapun itu, memang tidak boleh ada kata-kata yang apa ya negatif atau kata-kata yang membuat down keluar dari mulut. Memang harus kata-kata positif ya. Seperti itu. Saya belajarnya begitu yang di 12. Bu Dede belum nongol ya? Ada ibu-ibu lain yang mau sharing yang di satu Raja-Raja 17? Mau nyambung? Bu Ceti mau nyambung? Atau siapa Bu Erna? Silakan. Ya, makasih Bu Joli. Saya Ya. sangat diberkati ya dengan firman Tuhan ini. Terus yang tadi Ibu Dede katakan juga tentang apa pengharapan sama juga dengan Ibu Joli. Ya, saya di sini melihat bahwa Elia ini sebenarnya sudah dalam keadaan takut dari awal ya dengan apa yang dia hadapi gitu. Tapi di sini apa dia yang ayat yang ke satu kalau nggak saya satu terus dia firman Tuhan datang kepada dia ayat yang kedua itu maksudnya Tuhan menyuruh dia untuk pergi bersembunyi dan apa Tuhan akan memerintahkan memberi makan untuk dia lewat burung gagak. Seperti tadi Bu Dede bilang bahwa burung gagak itu burung yang untuk dirinya sendiri. Masa dia bisa membawa roti dan daging untuk siapa? Kalau mau dilihat ini sedikit lucu ya, sedikit lucu tapi bagi kita ya tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa apa memakai siapa saja. Bahkan orang-orang yang bagi kita, enggak mungkin orang ini bisa berbagi dengan kita seperti itu.
Ya, ini saya lihat tentang bagaimana kita bisa berbagi ya, memberikan sesuatu yang kita punya, apalagi tentang Elia dan janda di Sarfat seperti itu. Di sini saya juga sangat diberkati bahwa ibu janda ini dia berpikir tentang dia nanti dia makan apa, dia punya cuma sebagian, terus pada akhirnya nanti dia mati. Tapi di sini dia tetap melakukan itu, dia membuat roti dan dia memberikan pertama untuk siapa Nabi Elia dan yang baru dia sama anaknya atau cucunya itu. Ini ya kalau dia mau egois dia bilang dia nggak butuh kasih untuk Elia, semuanya untuk dia saja. Sampai katanya setelah aku kasih ini anakku akan mati. Ya kadang-kadang kita berpikir seperti itu ya. Kalau kita punya sudah tinggal sedikit untuk kita, tiba-tiba ada yang membutuhkan terus kita kalau memberi dalam kelebihan itu ya biasa, tapi kalau memberi dalam kekurangan itu kayak gimana? Abis ini terus aku makan apa Tuhan? Dan ya itu sangat memberkati saya. Dia ibu janda ini dia mau taat, terus Elia juga taat walaupun pada akhirnya nanti dia berdialog dengan Tuhan ya sampai mau pergi seperti itu. Tapi ya saya juga biasa ada di tempat seperti ini. Saya ada di tempat ini dan saya melihat bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dan ketika saya dalam kekurangan saya bisa memberi dan saya melihat bahwa Tuhan juga akan memberikan saya apa yang saya butuhkan. Itu pengharapan saya kepada Tuhan dan saya percaya bahwa langsung dengan sendirinya Tuhan akan memberi dengan cara yang tidak pernah saya pikirkan seperti itu. Bahkan orang-orang yang tidak pernah saya pikirkan itu Tuhan bisa kasih lewat orang lain seperti itu. Ya seperti burung gagak itu mustahil burung gagak, apalagi bawa daging sama roti, bayangkan dari surga. Itu hal yang mustahil, tapi itu terjadi begitu. Jadi ya itulah Tuhan kita, ikuti apa yang Tuhan perintahkan, lakukan walaupun itu menjadi satu ketakutan untuk kita sendiri yang membuat kita memikirkan diri kita. Tapi hari-hari ini belajar untuk memberi dan tidak usah terlalu memikirkan diri kita. Karena waktu kita memikirkan orang lain, Tuhan akan memikirkan kita. Mungkin itu Ya, saja. amin. Terima kasih Bu Erna. Bu Dede, selamat datang kembali. Tadi waktu Bu Dede lagi jalan-jalan ya, waktu Bu Dede jalan-jalan tadi, kami sharing rema yang 17 pas yang di 1 Raja-Raja 17 eh, ayat 12 soal pengharapan itu menarik gitu ya. Nah, silakan kembali lagi ke Bu Dede. Tadi kami sudah sharing rema, Bu. Silakan Bu Ya Dede. Allah. Khusus Tadi tuh 17 sampai tadi. ngomong aja gitu. Pas loh kok jadi patung semua? Ini kebentar lagi. Saya coba akhirnya pakai handphone jadinya. Oke. Eh, tadi saya dengar Bu Erna ya. Bu Erna bagiin sharing rema ya. Oke. Saya cobain. Tadi sampai mana sih Bu Joli yang ketangkap sama ini? Yang 17 ayat 12 soal pengharapan. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Nah, itu tadi Ibu Tadi terakhir itu di langsung situ kebuka. soal pengharapan. Iya. Oke, oke. Jadi kalau misalnya kita perhatikan gini kan ada dua hal sih yang harus yang saya dapat gitu, khususnya yang saya dapat itu dari satu raja di saya baca Alkitabnya dari laptop aja. Nih di sini kan satu untuk Elia. Tuhan masih menginginkan adanya pemurnian bagi Elia. Karena itu dia memerintahkan untuk Elia pergi menemui janda di Sarfat. Sarfat ini sendiri artinya adalah tempat peleburan. Jadi Tuhan ingin supaya Elia tuh benar-benar dimurnikan. Yang kedua, Tuhan juga masih menginginkan supaya janda di Sarfat ini bukan hanya sekedar tahu dari orang lain, tapi dia juga bisa melihat Tuhan yang hidup dan firman yang benar itu seperti apa. Makanya Tuhan mengizinkan setelah Elia diberi makan oleh janda di Sarfat, yang tadi saya dengar dari Bu Erna sekilas bahwa boro-boro buat orang lain, benar ya Bu Erna ya, tinggal sedikit mau dikasihin ke orang lain pula. Kita harus berpikir mungkin
ini gimana nih orang ini kayak orang gila gitu, mungkin pemikirannya begitu. Tapi akhirnya dia ngasih juga gitu kan, meskipun seperti itu dia ngasih juga, dia bikin juga, saya nggak tahu kalau misalnya segenggam gitu jadinya segede gimana gitu. Tapi akhirnya dia kasih itu ke Elia dan akhirnya dia dia buat juga untuk dia dan anaknya. Tapi yang luar biasa ini tuh nggak pernah habis gitu. Dan ini pernah saya alami loh. Saya pernah punya pengalaman khusus, gas di rumah saya itu selama setahun nggak pernah habis. Padahal saya masak tiap hari. Itu terjadi. Sampai saya bilang gini, Tuhan, akhirnya saya goyangin itu tabung gas. Begitu saya goyangin, kosong. Besoknya saya beli gas. Ini setahun full, benar-benar setahun. Itu terjadi waktu saya dalam kondisi alami keterpurukan secara ekonomi. Jadi, tapi pemulihan yang Tuhan mau itu bukannya sampai sebatas ya udah yang ngasih. Oh, saya dapetin berkat, dapat berkat, dapat berkat. Dia percaya karena dia dapat berkat. Oh no, Tuhan nggak mau sampai sebatas itu. Tuhan izinkan anaknya sakit sampai henti nafas gitu ya. Kalau mungkin sekarang henti nafas mungkin mati suri atau apapun itu nggak disebutin sih di sini. Tapi henti nafas gitu. Dan akhirnya Elia nggak panik gitu. Ini yang luar biasanya dari Elia. Ketika ada masalah, dia tetap tenang. Yang dia lakukan nggak gerasa gerusu gitu. Kadang-kadang kan kita kalau ada masalah tuh langsung panik gitu kan. Gimana nih? Saya kan bawa nama Tuhan gitu. Kok saya jadi mempermalukan orang? Akhirnya dia datang, dia naik ke atas, kemudian Elia doa sama Tuhan. Dia curhat sama Tuhan. Tuhan, kamu ini gimana sih? Saya tuh udah numpang di rumah ini. Tapi Tuhan izinkan anak ini sakit. Dan sampai anak ini henti nafas. Terus akhirnya Elia memerintahkan anaknya untuk dibawa ke kamar dia di loteng di atas dan Elia lakukan, dia apa namanya di situ dia kayak gini gitu kali ya, ini yang bayangan saya tuh begini, kemudian itu dilakukan sebanyak 3 kali, ini angka angka keramatnya itu 3 ya. Nah, ketika itu dilakukan setelah 3 kali, maka anak itu pun bangkit. Dan akhirnya si perempuan atau janda di Sarfat ini bilang, sekarang aku tahu. Nah, Tuhan itu pengen kita juga bilang, sekarang aku tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Si janda ini bilang, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah. Dan firman yang kau ucapkan itu adalah benar. Tuhan ingin kita semua bilang, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah Allah. Dan apa yang kau ucapkan dalam firman yang saya baca, itu adalah benar. Nah, kalau itu sampai terjadi dalam kita, maka kita berarti sudah ada dalam fase di mana kita percaya penuh sama Tuhan. Itu aja mungkin ya. Kalau yang Sidon, Sidon ini kan di sini sebenarnya kenapa harus di Sidon gitu kan. Sidon itu adalah kubu pertahanan sebenarnya. Kalau kubu pertahanan bayangkan kalau kita ada atau pergi ke satu tempat di mana di situ tuh tempat kubu pertahanan. Tahu kubu pertahanan kan berarti ada selengkap senjata gitu di situ tempat ya pertahanan itu kan berarti bukan kota biasa. Ya, kenapa harus di Sidon gitu? Jadi istilahnya ada banyak hal-hal yang Tuhan nggak pernah memerintahkan sesuatu tanpa maksud gitu. Tuhan memerintahkan sesuatu pasti ada maksud. Oke, itu aja mungkin ya yang pasal 17-nya Bu Joli. Atau langsung saya ke pasal 18 atau gimana? Ya, silakan Bu, langsung ke 18. Nanti kalau ada yang mau sharing rema di 18 silakan. Tadi 17 sudah. Atau ada yang mau sharing rema dulu di 17 setelah Bu Dede membahas yang 17? Ada yang punya rema di 17 selain saya dan Bu Erna? Kalau belum, kita masuk ke 18 Bu Dede. Nanti kalau misalnya ada ibu-ibu yang mau sharing rema di 18 silakan. Silakan Bu Dede. Oke, ya siap. Saya lihat dulu yang 18 ya. Oke, di sini kan Obaja pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Obaja itu adalah seorang nabi. Diceritakan di pasal 18 ini, Obaja pernah menyembunyikan 100 nabi. Dibagi dua, 50-50 pada saat Isabel membunuh nabi-nabi. Nah, tapi luar biasanya Obaja ini menjadi pegawainya Ahab. Ya kan? Ini yang luar biasa. Kenapa Obaja diizinkan Tuhan untuk menjadi pegawainya Ahab? Tujuannya adalah menjadi perantara antara Elia dengan Ahab. Jadi Obaja ini itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia diperintahkan
oleh Ahab untuk mencari barangkali ada rumput nih, barangkali ada yang bisa dimakan oleh hewan-hewan karena hewan-hewan ini kalau misalnya nggak ada makanan pasti dibunuh gitu kan, pasti dibantai, pasti jadi makanan manusia. Nah, ketika dia mencari, akhirnya dia ketemulah sama Elia. Tapi waktu Elia memerintahkan untuk akhirnya Obadja bilang ke apa namanya ke Raja Ahab, dia bilang enggak mau nanti kalau misalnya saya bilang tiba-tiba Tuhan mau membawa kamu pergi, saya nanti dipenggal gitu kan, karena memang hukum di sana tuh seperti itu. Disebutkan juga ada nama gunung, kalau misalnya kita lihat di sini, ada nama gunung yang dipakai ya yang dipakai oleh Elia untuk akhirnya mengumpulkan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Benar ya? Ini tuh yang makan semeja dengan Isabel. Karena kan Isabel itu kan bukan anak Tuhan gitu kan. Kalau misalnya Ahab itu sebenarnya raja ketujuh dari dia tuh punya ayah namanya Omri dari Israel sendiri. Seharusnya dia itu tahulah bagaimana cara seharusnya hidup gitu. Tapi karena dia mengizinkan istrinya mengambil alih kehidupan dia dan akhirnya ada nabi-nabi Baal di situ, makanya Tuhan murka. Nah, Elia ada di Gunung Karmel. Saya searching tadi di apa sih namanya? Apa sih? Kamus ya, di kamus Alkitab itu ada yang menyebutkan bahwa Gunung Karmel ini sama dengan Gunung Sinai gitu ya. Tapi saya belum cari tahu lebih jauh ya. Tapi yang pasti di sini disebutkan Elia sampai ya istilahnya agak sedikit ngeledek lah. Ya coba panggil lagi, barangkali Tuhanmu itu lagi tidur. Coba panggil lagi sampai akhirnya terjadi sesuatu yang memang selalu dilakukan oleh orang-orang dalam tanda kutip ya menoreh-noreh tubuhnya dan kerasukan gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, mereka lakukan itu terus sampai akhirnya tidak terjadi sesuatu. Tapi ada juga kata-kata mujizatnya, angka mujizat saya bilang ya. Elia lakukan hal yang sama, ya tumpuk lagi batunya, tapi di sini dikatakan 12 batu. 12 itu adalah lambang dari suku Israel. Dia tumpuk 12 batu, kemudian dia sembelih lembu, kemudian dia taruh di situ, kemudian dia taruh juga apa namanya? Kayu di situ. Yang dia lakukan, dia perintahkan untuk si korban itu dan kayu itu disiram dengan air sampai 3 kali. Ya, 3. Ini 3 itu kan kita tahu bahwa Yesus eh, apa namanya ada di dalam kubur itu selama 3 hari. Dan akhirnya secara manusia kita tahu kalau air itu tidak akan mungkin bisa menyalakan api yang ada itu ya mati gitu kan. Nah ini dilakukan sampai 3 kali dan itu sampai penuh gitu banjir lah. Paritnya juga sampai banjir. Tuhan dipanggil lah sama Elia. Ini untuk menunjukkan dia deklarasi di hadapan banyak orang untuk memperlihatkan bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang punya kuasa. Nah, ketika dia menyebut nama Tuhan di depan banyak orang untuk membuktikan siapa Tuhan yang dia sembah, maka muncullah api di situ. Dan ketika itu terjadi, Elia kan memerintahkan untuk akhirnya membunuh semua nabi-nabi itu. Itu pemenggalan, pembunuhan di mana di Sungai Kison. Di Sungai Kison itu artinya sungai pejagalan. Dijagal semua nabi-nabi itu. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini, dua hal yang dilakukan oleh Elia, dia pertama, dia mendeklarasikan siapa Tuhannya di depan banyak orang tanpa takut dan gentar karena dia sudah dimurnikan. Kedua, dia lakukan apa yang memang seharusnya dilakukan oleh anak Tuhan ketika melihat ketidakbenarannya itu memotong habis, membunuh habis, membantai habis apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini juga sebenarnya harus kita lakukan. Ketika kita tahu bahwa ada ketidakbenaran, ya mungkin dalam tanda kutip sekarang bukan manusia gitu. Kalau misalnya kita membunuh manusia, hukumannya ya kita di penjara gitu. Tapi yang pasti di sini membunuh ketidakbenaran, prinsip yang tidak benar yang terjadi dalam hidup kita ataupun yang kita lihat dari hidup orang-orang di sekitar kita supaya itu dibantai habis, dipenggal kepalanya itu artinya pikiran yang tidak benarnya itu dibongkar habis sampai akhirnya muncul yang benar. Jadi dua hal ini yang harus kita miliki. Pertama, deklarasi kebenaran supaya orang lain tahu bahwa kebenaran itu ada. Kedua, penggal habis pikiran-pikiran yang tidak berasal dari Tuhan yang akan menyesatkan banyak orang. Itu aja sih mungkin Bu Joli yang Iya, pasal 18-nya. 18 ini. Satu, Oh ya, itu menyebutkan nama Allah Abraham,
Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya dengan kata lain, Allah yang disembah itu harus dari kita sampai ke anak-anak kita. Itu harus terus terimpartasi. Itu aja tambahannya. Ya, Makasih Bu. baik. Terima kasih Bu Dede. Ibu-ibu ada yang mau sharing nih? Ini menarik nih yang mengenai tiga hal ya. Pertama deklarasi nih. Apakah kita juga sudah berani nih mendeklarasikan kebenaran siapa sih sebenarnya Tuhan yang kita sembah kepada orang-orang ya. Yang kedua itu tadi pikiran yang tidak benar itu bisa dibongkar habis. Nah ini nih, saya kadang-kadang kebentur di sini ya. Kadang-kadang tuh punya perasaan tuh tidak enak ya, misalnya mau mengatakan yang benar, mau meluruskan yang benar, bisa jadi orang yang mau dikasih tahu itu adalah orang yang senior gitu ya. Jadi itulah, jadi ada satu batas yang membuat akhirnya ya udah dibiarkan, padahal sebenarnya nggak boleh. Walaupun ada resiko ya ketika kita menyampaikan satu kebenaran, artinya kita membantu pikiran-pikiran yang tidak benar itu untuk dibongkar habis, memang ada resiko yaitu apa? Yaitu ya saya siap harus dijauhi dan saya siap dibenci. Nah, saya siap nggak gitu ya kadang-kadang seperti itu ya. Jadi akhirnya ya udahlah EGP gue pikirin padahal itu nggak bener ya. Terus yang Iya. ketiga tadi itu tongkat estafet ala Abraham sampai ke anak-anak. Baik ibu-ibu ada yang mau sampaikan Rema mungkin di sini atau ada hal-hal yang mungkin apa mau bersaksi atau sharing mengenai tiga hal yang tadi. Itu yang menurut saya poin yang paling penting ya, yang pembelajaran perlu kita ambil. Silahkan, Dona, Bu Ceti, Bu Yulianti, Wibowo, Erna, Bu Ellen, Bu Sugina, Dewi, Bu Harmoni, silahkan. Bu Marina, Ibu Nurbaya, Marina, Bu Yulianti silakan. Sofi. Ya, Bu Yulianti, silakan. Tadi udah terburu apa di cut yang pertama itu apa Bu Joli. Oh, nggak Sebetulnya apa-apa. saya juga mau Silakan, boleh, itu boleh yang kita kembali. yang satu Raja-Raja 17 itu ya. Tadi kalau Ibu Dede bisa menyaksikan gasnya sampai setahun ya. Itu gas yang ukuran berapa ya Bu Dede ya? Yang 12, yang 12. Oh, Yang waktu itu warnanya 12. masih biru. Kalau sekarang kan warnanya orange. Itu benar saya sampai saya bilang, "Mah, kok nggak bisa?" Terus saya bilang, "Mah, masih ada." Dan itu memang dari Januari sampai Desember. Saya baru goyangin di bulan Desember. Kaget itu Baru saya. nge ya. Baru Baru nge ya. nge. Dan saya juga menyaksikan kalau memangnya kuasa Tuhan itu bekerja, mujizat Tuhan itu bekerja, itu sampai tidak bisa kita masuk pikiran kita gitu loh. Maaf ya, saya kurang gitu bisa apa bahasa Indonesia yang bagus. Tapi saya berusaha untuk menyaksikan cintanya Tuhan. Dan saya juga merasakan bagaimana saya di saat saya memiliki masalah ekonomi yang sedang terpuruk waktu itu juga saya mengalami itu tahun 98. Itu bagaimana juga saya pernah 3 hari itu nggak makan nasi gitu loh. Dan kami di rumah tidak ada apa-apa gitu. Yang ada itu hanya air sama teh sama gula gitu. Dan saya 3 hari itu, waktu itu anak saya 3, jadi anak saya 4 gitu Bu. Sekarang 4 gitu loh, 2 cewek 2 cowok. Waktu itu anak saya masih 3. Suami saya nggak pulang, suka main judi, ya macam-macam lah apa yang ini laki-laki ya. Nah, saya di situ bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau melihat bagaimana saya cinta Tuhan, bagaimana saya begitu beriman kepada Tuhan. Saya bilang perpanjang Tuhan, 3 hari saya sudah tidak ketemu nasi gitu. Saya ngajarin anak-anak saya waktu itu masih kecil-kecil. Dan anak-anak saya memang latar belakang saya ini guru sekolah minggu gitu. Jadi anak-anak saya dari umur sebulan itu saya selalu tuh dari yang pertama sampai yang ketiga waktu itu saya ajarin mereka itu sebulan aja saya udah taruh di sekolah minggu gitu. Dan puji Tuhan anak-anak saya itu juga memiliki iman yang besar gitu. Jadi mereka manut aja apa yang saya ngomong. Dan hari keempat waktu itu, padahal lagi hari Minggunya saya dengar firman ada pendeta kesaksian. Jangan sekali-sekali kita jemaat menguji iman kita gitu. Kalau kita kan sebagai hamba-hamba Tuhan, kata itu pendeta itu, kita udah biasa mengalami apa tuh jatuh bangun, nggak punya uang, nggak punya makanan. Tapi saat itu saya bilang, Tuhan saya juga kan hamba Tuhan, walaupun saya bukan pendeta gitu ya. Tuhan perpanjang lagi kalau Tuhan mau melihat iman saya.
Dan puji Tuhan jam 12 siang itu hari keempat. Ini agak panjang, nggak apa-apa ya Bu Joli. Bu Joli, agak panjang. Silakan, Bu. Jadi waktu itu biasa kan anak-anak saya itu, emang itu kan anak saya lagi kelas berapa ya, kalau yang gede umur 8 tahun. 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun gitu. Saya ajarin anak-anak kalau pulang sekolah tidur siang gitu. Jadi waktu anak-anak sudah mandi udah minum teh manis, itu teh manis yang terakhir. Saya suruh tidur anak-anak saya. Dan saya sebelum saya ikut tidur juga saya berdoa, saya nyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau melihat iman saya dan saya tidak akan menyalibkan Tuhan untuk kedua kali. Saya bilang begitu. Dan tiba-tiba di saat saya mau merem udah tinggal pules, toto bunyi kloneng itu becak. Yang taunya saya itu becak langganan saya gitu. Toto dia berhenti di depan gerbang pintu rumah saya gitu. Saya lihat, itu kok si Mamang berhenti di depan saya gitu. Saya lihat ngelongok, banyak bawa sembako gitu loh. Saya kira dia hanya beristirahat doang, tahu-taunya itu tukang langganan becak saya itu teriak, Bu Yuli, buka pintu gitu. Nah, saya tergopoh-gopoh, saya keluar, saya tanya, ada apa, Mang? Buka pintu dong, ini disuruh dianterin sama bos. Saya bingung. Hah? Sama bos-bos siapa? Saya bilang. Iya, pokoknya buka dulu dah, Bu, katanya. Ini saya harus turun ini karena saya ada langganan lagi mau ngantar barang gitu. Ini apa, Mang? Saya nggak mesen loh. Iya, pokoknya Ibu terima ini semua. Yang saya lihat itu semua itu beras 50 kilo, susu, supermi, bihun, telur. Saya sampai ternganga. Ibu tanda tangan ya, kata dia. Ini notanya. Itu saya nggak tahu itu berapa juta. Itu saya udah nggak bisa ngelihat. Sedang Tuhan ini apakah benar gitu loh. Nggak salah, tapi memang ditulis untuk Ibu Yulianti B16 nomor 7 gitu loh. Mang, saya bayar, Mang. Enggak, pokoknya terima aja. Saya di situ hanya bisa terbubuk gitu. Dan apa ibu-ibu yang saya dapetin? Saya biasa, anak saya 3, saya suami istri, itu yang namanya beras 50 kilo. Kita makan 3 kali sehari. Itu nggak sampai 3 bulan. Dan itu saya ngalamin mujizat yang memang seperti Ibu Dede katakan tadi, setahun. Tapi saya ngalamin itu lebih dari 6 bulan, pengen 7 bulan. Dan juga gas itu yang namanya gas 12 kilo, saya pun pernah ngalamin mujizat-mujizat yang memang saya lihat itu di luar pikiran manusia. Tapi saya percaya seperti juga itu Nabi Elia. Di saat kita benar-benar manut, di saat-saat kita taat, mau taat aja, percaya aja. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Itu saya ngalamin bagaimana hidup miracle by miracle. Bagaimana saya hidup dalam supranatural Tuhan. Gitu. Nah, saat di situ saya percaya, walaupun kan di Alkitab dikatakan jangan takut sebanyak 365 ya. Malah ada tambahan ya, kalau kata firman Tuhan 367 ya. Hari setahun 365, tapi Tuhan kasih tambahan 2, jangan takut. Saya percaya di sini firman Tuhan yang hidup. Kita hidup bukan karena perkataan orang, tapi kita hidup karena firman Tuhan. Itu aja sih, puji Tuhan. Terima kasih. Terima Ya, kasih, Bu. luar biasa loh Bu Yulianti ya. Jadi Bu Yulianti mengalami supranatural Tuhan ya. Nah, saya percaya kita semua juga ibu-ibu ya, pasti apa namanya akan mengalami ya. Sebenarnya kita sudah mengalami supranatural Tuhan gitu ya. Yang penting tadi itu kita taat, percaya, tidak boleh ada ketakutan, tidak boleh ada kebimbangan, bukan kebambangan ya. Kebimbangan, keselio Jangan lidah. itu, jangan ini juga selalu tuh berpikiran negatif dan Iya, mengeluarkan betul. kata-kata negatif. Iya, itu Itu dia kita ya. udah buka atau Jadi itu tadi begitu. ya, apa kita berdeklarasi. Jadi kita mulai tidak memperkatakan yang negatif seperti aduh, bersungut-sungut. Nah, itu celah ya. Jadi memang harus mengolah kata-kata yang keluar itu kata-kata positif, deklarasi yang positif dan surrender gitu ya. Ibu Yulianti luar biasa ya kesaksiannya. Terima kasih Bu Yulianti untuk kesaksian dan juga remanya ya terkait 1 Raja-Raja 17. Baik, ada yang lain ibu-ibu?
17 atau 18. Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan penjelasan 19, Bu Dede. Nanti jika ada ibu-ibu yang mau sharing rema lagi, silakan. Silakan, Bu Dede. Oke, yang pasal 19 ya. Pasal 19 ini di sini saya mencatat bahwa eh, Elia walau gimana juga dia manusia biasa ya. Dia ada unsur takut meskipun di pasal 18 dia sudah luar biasa gagah perkasa ketika dia mendengar nama Isabel, Isabel gitu kan. Terus akhirnya Isabel memerintahkan orang untuk membunuh Elia, dia langsung ciut lagi nyalinya. Jadi kadang-kadang kita juga ada posisi up and down, tapi jangan terus-terusan down gitu kan. Nah ketika dia ciut nyalinya, dia akhirnya pergi dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan udah cukup lah kayaknya udah mati aja gitu lebih enak kayaknya ya. Kalau udah capek ini udahlah udah cukup ini udah dibantai semua kan udah habis nih saya udah mati aja. Tapi Tuhan nggak mau kayak gitu karena masih ada tugas yang harus dikerjakan oleh Elia. Terus di sini dikatakan akhirnya ketika dia bilang udah cukuplah Tuhan dia tidur gitu kan tidur itu tapi di sini bukan rest in the Lord tidur karena memang dia ingin menghindar dari apa yang seharusnya dia lakukan ketika dia tidur akhirnya malaikat ngebangunin dia ngasih makan kemudian setelah dia makan dia tidur lagi gitu kan ini siapa nih suka begitu kadang-kadang saya suka gitu kan terus akhirnya dibangunin lagi terus dikatakan perjalanan kamu itu akan panjang gitu kan dan kamu butuh kekuatan ekstra supaya kamu bisa melanjutkan perjalanan kamu nah ketika itu terjadi akhirnya dia bangun disebutkan juga di ayat keberapa nih saya coba lihat ya 40 hari yang 40 hari itu dia 8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam. Lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Ingat ya 40 hari 40 malam itu waktu Yesus dicobai oleh Tuhan ketika dia akhirnya harus berpuasa 40 hari 40 malam. Tadi kita lihat ada 3 kali kemudian ada 40 hari 40 malam. Jadi dua hal yang sama. Jadi ini saya sempat dapat mengenai ini tuh, jadi ini gambaran. Makanya ketika Yesus berdoa, itu yang muncul itu adalah Elia dan Musa gitu. Nah ketika ini terjadi, Allah akhirnya memerintahkan supaya Elia itu masuk atau sampai di Gunung Horeb. Dikatakan kan Gunung Horeb itu sama dengan Gunung Sinai. Nanti kita cari tahu kebenarannya ya, betul atau tidaknya. Tapi yang pasti di sini ada hal yang perlu. Kenapa Elia masih diizinkan Tuhan, belum rest gitu. Karena ada 3 tugas yang harus dia terima. Pertama, dia harus mengurapi Hazael. Hazael itu menjadi raja atas Aram. Dan kedua, dia juga harus mengurapi Yehu. Itu menjadi raja Israel. Yang sebelumnya adalah Ahab. Dan yang ketiga, dia harus mengurapi Elisa untuk menjadi pengganti dia. Seharusnya, ini saya sempat dengar dari yang VMP ya, kalau nggak salah ya. Yang paling gampang itu adalah menemukan Yehu dan menemukan Hazael sebetulnya. Karena itu kan kalau misalnya seorang raja, atau misalnya orang-orang yang ada di dekat istana, itu pasti terkenal. Tapi yang dilakukan oleh Elia bukan mereka dulu gitu. Justru di sini disebutkan di ayat yang ke 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat. Saya kadang-kadang berpikir begini, apa Elia tahu gitu mukanya Elisa kayak gimana gitu. Tapi mungkin karena dia sudah istilahnya dia bergaul dengan Roh Kudus sampai akhirnya dia tahu oh ini orang yang tepat gitu. Pada waktu itu Elisa itu tidak lagi diem, dia lagi menggembalakan bukan menggembalakan ya, membajak. Artinya Elisa itu bukan orang biasa-biasa. Elisa itu cukup punya tanah, punya kambing punya lembu lah untuk membajak. Kemudian dia sendiri mengemudikan yang ke-12. Lembunya berarti ada 12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia lempar jubahnya. Ingat ya jubah. Saya pernah ingat di masa-masa akhir ini siapa yang bisa menerima jubah hamba-hamba Tuhan itu akan mendapatkan pengurapan dari hamba-hamba Tuhan tersebut. Nah, yang Elia lakukan dia adalah melempar jubah. Masih ingat ya? Ada satu hamba Tuhan, saya lupa Benihin atau siapa. Dia lempar sapu tangan, kemudian orang menerima. Dan orang yang dilempar, ada juga yang melempar apa sih mantalnya, kemudian diterima. Nah, ketika itu terjadi, rupanya pada saat dilempar jubah itu ada impartasi. Dengan kata lain, pengurapan itu akhirnya didapatlah sama Elia gitu. Nah, sampai akhirnya Elia bilang gini,
sebentar, nanti saya akan ikut engkau, tapi saya harus pamitan dulu nih sama ayah dan ibu, ya, supaya nanti mereka nggak nyari saya gitu, kasarnya seperti itu. Terus Elia cuma bilang, silakan lakukan. Tapi yang dilakukan oleh Elisa bukan pergi ke ayah dan ibunya, dia malah motong lembu, kemudian si apa namanya yang untuk ngebajaknya itu dipakai untuk akhirnya mempersembahkan korban dan ngasih makan semua orang-orang yang ada di situ. Nah, yang saya yang saya dapat ini yang luar biasa bagi saya adalah satu, jubah itu ya. Jubah itu adalah melambangkan satu pengurapan Allah. Di akhir kita bisa tahu bahwa akhirnya Elisa mendapatkan double porsi dari Elia. Rohnya Elia dia dapatkan dua kali lipatnya. Jadi jubah itu melambangkan bahwa pengurapan itu diberikan dari Elia secara apa namanya secara sukarela dia memberikan itu kepada Elisa dan ketika itu terjadi Elisa langsung menyambut. Nah, kalau memang itu terjadi dalam diri kita, mari kita sama-sama untuk menyambut hal itu. Karena pada masa-masa ini Allah sedang mencurahkannya itu kan hujan awal itu akan hujan akhir itu akan lebih dahsyat daripada hujan awal. Jadi dengan kata lain di akhir masa ini Tuhan itu mencurahkan secara luar biasa. Dan kalau misalnya kita bisa menangkap itu, maka Tuhan akan pakai kita secara luar biasa, bukan untuk kebanggaan sendiri, ingat ya, bukan untuk nama kita sendiri, nggak ada, tapi untuk Tuhan, untuk tujuan Tuhan. Karena ketika Elisa akhirnya mendapatkan pengurapan dari Elia, dia harus menyelesaikan dua tugas yang belum diselesaikan oleh Elia, yaitu Yehu dan Hazael. Karena setelah ini kan kita tahu, Yehu dan Hazael itu baru terwujud pada masanya Elisa. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Tuhan tidak akan pernah mengambil kita dari muka bumi ini untuk pulang ke Bapa di surga kalau tugas kita belum selesai. Kita masih ada di bumi ini karena Tuhan masih menginginkan kita menyelesaikan tugas kita. Nah, kalau kita tidak melaksanakan tugas kita dengan benar, Tuhan akan minta pertanggungjawaban itu dari kita. Kenapa kamu tidak lakukan dengan benar? Kalau misalnya kita sudah melakukan dengan benar dan dengan tuntas, kita akan pulang ke rumah Bapa di surga sambil senyum dan bilang, sama seperti halnya ketika Paulus ngomong ya, aku sudah menyelesaikan, aku sudah mencapai garis akhir. Jadi jangan ingin cepat-cepat pulang kalau belum selesai tugas. Itu aja mungkin Bu Joli, makasih. Baik, terima kasih. Ayo ibu-ibu, selesaikan dulu tugasnya ya. Jangan keburu pulang duluan ini. Sudah 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 tahu belum tugasnya masing-masing nih? Baik, apakah ada yang sharing Rema setelah diulas tadi oleh Ibu Dede di satu Raja-Raja 19? Silakan. Atau dari 17, 18, 19 setelah membaca ulang dan mendengarkan ulasan Bu Dede, ada yang mau disampaikan? Eh, Mungkin yang berbeda silahkan. Boleh. Kesaksian juga boleh ya, kayak Bu Yulianti tadi, itu luar biasa ya, Bu Yulianti mengalami supranatural Tuhan, dan itu tentunya semakin menguatkan kita ya, untuk tetap terus berharap pada Tuhan, tidak boleh takut, tidak boleh bimbang. Nah, itu dia. Silakan. Ya, jadi mungkin saya ya. Iya, silakan Bu Erna. Bu Dede kayaknya meneguhkan saya hari ini. Ya mungkin saya yang apa di pasal 18 kalian dengan yang 19 yang tadi Ibu Dede sudah jelaskan itu. Jadi yang 17 yang 18 itu tentang deklarasi ya, tentang deklarasi itu. Jadi ini kesaksian sih. Jadi saya kan dengan keluarga ada di Semarang dan kami harus kontrak rumah dan setiap hari itu saya cuma berdoa mendeklarasikan bahwa terima kasih Tuhan buat rumah yang sudah ada. Pokoknya untuk apa yang menjadi kebutuhan kami gitu. Seperti juga yang tadi burung gagak dan sebagainya itu terjadi tapi ini yang sekarang kami lagi butuhkan dan sekarang kami ada alami itu. Jadi setiap hari saya cuma berdoa Tuhan terima kasih buat rumah yang sudah Tuhan sediakan, terima kasih untuk semua apa yang kami butuhkan. Cuma saya deklarasikan itu dan itu terjadi gitu. Beberapa minggu kemarin itu ada seorang hamba Tuhan yang kami kenal juga dan dia bilang, ayo ada rumah yang saya punya, saya belum tempati, kalian bisa gunakan itu. Itu di luar pikiran saya dengan keluarga
memang pernah beliau bilang, tapi kami masih mikir. Tapi belakangan kami pikir, Tuhan, gimana sedangkan ya hidup kami semua oleh iman dan apa yang kami lakukan ini ya untuk Tuhan gitu. Tidak ada pekerjaan tetap dan kami hanya melayani Tuhan apa yang kami dapat dan Tuhan mendengar itu dan Tuhan sudah memberikan itu. Jadi tadi kami pergi untuk beres-beres rumahnya dan Tuhan tuh baik. Nanti bulan Desember rumah yang sekarang ini kami tempati sudah selesai dan Desember kami harus keluar karena ya memang kami setiap bulan harus membayar itu dan itu bukan secara gampang gitu dengan 3 anak dengan ada banyak hal dan saya lihat bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa dan saya juga tadi ketika Ibu Dede ngomong tentang apa yang tadi tentang tanggung jawab saya bilang Tuhan karena mungkin gara-gara rumah dengan sebagainya perjalanan kita saya bilang Tuhan kalau memang kami harus pulang ke Ambon kami akan pulang ke Ambon. Tapi kalau tidak, biarlah jadi menurut kehendak Tuhan. Dan kami memang sudah kepingin kayak Tuhan daripada gini, kan rumah ada di Ambon. Ngapain kami harus ada di Semarang dan kontrak sana, kontrak sini mikir gitu. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau memang kami harus pulang, biarlah kami pulang. Tapi kalau tidak, Tuhan berikan kami tempat di mana kami harus ada. Karena anak-anak sekolah dan kami juga keadaan kami seperti ini, biarlah Tuhan berikan jalan keluar bagi kami. Dan saya bersyukur tadi Ibu Dede bilang, oh Tuhan berarti saya masih punya tanggung jawab di Semarang. Apa yang saya tidak bisa melarikan diri saya. Tapi biarlah Tuhan yang memang kalau saya sudah harus pulang, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Tapi kalau tidak berarti, oh Tuhan berarti Semarang masih ada banyak yang harus saya buat di kota Semarang dulu Tuhan. Dan itu pun kemarin adik saya sudah bilang, gimana kamu kapan pulang ke Ambon? Ya saya pingin sih, saya pingin. Tapi tunggu dulu saya lihat anak-anak begini, ini bagaimana. Pokoknya ada banyak pertimbangan dan terima kasih Ibu. Ini seperti ya ini peneguhan juga untuk saya untuk berpikir lagi tentang apa, berdoa lagi tentang apa maksud Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga. Tapi saya melihat bahwa mujizat Tuhan luar biasa. Amin. Sampai hari ini kami keluar dari Ambon 2016 sampai ada hari ini berpindah dari Salatiga, Subang, dan Semarang. Kami lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Mantap Bu Erna. Tuh, jangan pulang dulu ke Ambon. Itu dengar tadi kata Bu Dede, toh tugas belum selesai. Jangan pulang dulu ya. Tanggung jawab belum selesai. Tinggal mencari. Pasti akan disingkapkan ya. Itu udah luar biasa lah Bu Erna. Dikasih rumah ya. Dikasih rumah itu luar biasa loh. Itu sudah satu jalan Tuhan bukakan. Nah, nanti ketika sudah di sana, wow, pasti akan banyak hal-hal lain lagi yang luar biasa yang sudah Tuhan kasih. Tuh, masih banyak tanggung jawabnya loh. Jangan buru-buru pulang lah. Baik, ibu-ibu lain, ada yang mau Bu Ceti? Nanti pulang di Ambon bingung. Bingung ya, tuh Kak. Katanya Bu Ceti pulang di Ambon nanti bingung loh, terus kepengen lagi balik ke ke Semarang. Nanti jangan pulang. Ya Bu. Di Semarang dulu ada pelayanan masih banyak di Semarang. Di Ambon gampang. Yang penting su kuat di Semarang, su kokoh di Semarang, baru nanti pulang di Ambon. Memang banyak jiwa di Ambon harus diselamatkan. Tapi tanya Tuhan karena jiwa-jiwa memang di Ambon itu sekarang anak-anak muda itu dong kebanyakan pakai okultisme. Jadi ya saya punya kerinduan nanti saya selesai pensiun baru saya punya pelayanan di wilayah timur. Amin. Amin. Nah nanti setelah Bu Ceti pensiun, baru Bu Erna bisa ikutan. Tapi sebelum pensiun, udah lakukan dulu tanggung jawab di Semarang ya. Oh iya. Sampai tuntas. Belum pensiun ini kita. Belum, masih lama pensiunnya. Iya. Baik, ada Mereka di Poka. Mereka rumah di Poka di Mantap. Kabar-kabari.
Pasti dikabari Bu Erna. Baik, ibu-ibu lain, Bu Ellen, mau nyambung? Tidak? Oke, Dona. Dona yang ini ya Bu ya. Satu Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12. Di situ ada angin besar yang sampai membelah gunung, bukit, tapi Tuhan tidak ada. Terus ada gempa yang besar, tapi Tuhan tidak ada. Ada api yang besar, tapi Tuhan tidak ada. Tapi ketika angin sepoi-sepoi, baru ada suara. Di situ Dona ngerasa bahwa ketika kita tenang, tidak panik, di situ pasti ada, kita bisa berdialog dengan Tuhan gitu. Karena kalau kita panik gitu, akhirnya tanpa kita sadari mengeluarkan perkataan-perkataan negatif atau berpikir negatif, tidak bisa kita mendengar akan suara Tuhan. Jadi eh, eh, tadi tadi Dona juga baca Yakobus 1 ayat 19, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Gitu. Jadi lebih baik kita ketika ini sebenarnya agak nyambung dengan 17 ayat ayat 3 ya di mana si Elia itu rest. Jadi ketika kita rest itu pasti kita akan banyak mendengar akan suara Tuhan. Makanya Tuhan tuh senang kalau kita rest karena kita bisa berdialog. Karena di situ pasti posisinya kita lagi hening, tenang, lebih fokus untuk mencari Tuhan, tidak gerasak gerusuk sih. Itu sih yang Dona dapat sih. Terima kasih Bu Joli. Tapi luar biasa Dona, terima kasih ya. Jadi soal satu Raja-Raja 19 ini ya, ayat 11 sampai 12 ya. Memang begitu ya, ketika kita panik Tuhan itu tidak ada. Dia ada di dalam ketenangan. Makanya kalau kita mau membuat apa ya, dihadapkan dalam satu situasi genting, memang yang diperlukan pertama adalah ketenangan. Betul, iya. Nah, supaya apa? Tidak pernah tidak salah gitu ya, supaya tidak salah melakukan satu tindakan, tidak salah melakukan satu keputusan. Iya, Betul. keputusan seperti itu, Iya. iya. Jadi di Setuju. dalam ketenangan sebenarnya disitulah ada kekuatan, ya. Iya. Di dalam Iya. ketenangan disitulah ada Tuhan bekerja. Sepakat Amin. pokoknya Don. Amin. Terima kasih luar biasa. Ada ibu-ibu lain mau sharing rema lagi? Kalau tidak ada Elizabeth, Bu Elizabeth bisa Bu Elizabeth mungkin yang terakhir. Halo, mana Bu Elizabeth? Apakah muncul tenggelam? Sebentar. Oh, alah mental. Iya. Oke, nggak ada lagi ya ibu-ibu. Oh, ini muncul lagi. Nanti kalau saya tunjuk yang lain, double suara. Halo Bu Elizabeth, Bu Elizabeth mau sharing rema juga sekalian tutup doa kalau bisa. Oh iya, maaf tadi jaringannya Mm-mm. mati. Jadi kalau nanti mati, Mm-mm. disambung aja ya Kak. Ya. Oke, jadi saya sedikit apa namanya, karena mungkin kesaksian sedikit ya. Jadi mengenai yang di ayat pasal 17 itu tadi juga ada ibu yang cerita ya. Eh, Dia berkata di ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi dalam hal ini saya melihat bahwa bagaimana supaya apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya pribadi itu eh, sepertinya entah mengapa saya memang dari dulu pernah punya visi bahwa saya harus jadi eh, terobosan bagi keluarga saya gitu. Jadi saya harus ambil langkah sekalipun itu sangat sulit gitu kan karena saya harus pergi keluar kota, menikah, terus kemudian pergi ke Bali gitu kan. Dan pergumulan pernikahan kami juga nggak mudah gitu. Tapi saya harus berdiri ibaratnya mungkin saat ini gitu saya seperti janda yang disarpat, tapi tidak pernah terputus Tuhan tolong saya. Tadi pagi, kemarin lah, tadi kemarin abang saya berkata bahwa ada nggak dia mau mau ikut saya ke sini dan apa namanya adik saya pun sudah berapa bulan ini saya kasih kerjaan saya supaya dia bisa handle karena memang saya seperti
melihat ada sesuatu, bukan melihat ya, merasa dan kenapa mereka nggak bisa dapat sesuatu dalam hal ini pekerjaan. Jadi saya mau sharing bahwa tiga-tiga adik saya, tiga saudara saya itu mereka tidak ada pekerjaan tetap dan bergumul. Tapi saya bisa kasihkan mereka sesuatu yang memotivasi mereka dengan saya kasihkan yang mereka bisa, bukan yang jadi gini, yang ada pada mereka. Belajar daripada apa yang firman Tuhan juga katakan kalau saya bukan tipe orang yang memberikan tanpa ada, cuman memberikan aja, tapi saya memberikan apakah yang kamu punya, apa yang kamu bisa, itu jadi motivasi buat kamu, ayo berikan kepada aku akan berikan suatu reward atau ya semacam ya kita kasih mereka gaji lah dan mereka juga lebih semangat. Nah, beberapa hari ini saya agak sakit, saya bilang mereka malah tanya mana kerjaannya biar diselesaikan karena biasanya saya akan selesaikan di akhir bulan gitu kan mereka bantu saya. Nah, saya masih bergumul apakah nah maksudnya gini mungkin bisa bantu doa juga. Apakah saya dengan mengambil tindakan ini gitu saya ambil mungkin istrinya yang datang ke sini untuk bisa bantu saya karena saya juga memang butuh orang karena nantinya di bulan depan akan ada pekerjaan besar yang saya sudah ambil dan komitmen dan saya akan keliling keluar kota di Bali dan di Jakarta akan ini tapi saya masih bergumul tapi ini peneguhan buat saya gitu dengan adanya ayat ini kayak saya memang harus ambil tindakan berani jadi ini udah ada tawaran dan saya juga butuh orang kerja dibandingkan saya ambil orang lain mending saya ambil saudara saya untuk bisa jadi berkat dulu buat mereka setelah mereka settle mungkin Tuhan artinya gini mungkin uh, seperti janda di Sarfat dulu berikan kepada Elia nanti setelah itu Tuhan akan menyediakan nah ini seperti itu jadi itu yang bisa saya sharingkan, itu aja. Mungkin kita langsung, saya tutup dalam doa. Oke, kita mari bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat malam hari ini yang begitu indah Tuhan. Engkau memberikan kami firman yang sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan kami Bapak dalam uh, sikap Elia Tuhan Yesus dan juga dalam sikap janda di Sarfat Tuhan kepada Elia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan betapa besar kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu tiada habisnya bagi kehidupan kami. Bahkan Engkau yang membuat mujizat Tuhan. Membuat mujizat dalam yang mati Engkau bangkitkan Tuhan. Engkau membuat mujizat minyak dan roti di dalam tempayan itu tidak habis selama musim kekeringan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap apa yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pribadi Tuhan dan melalui pembacaan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kami memegang teguh Tuhan apa yang menjadi komitmen kami kepada Engkau Tuhan supaya kami tidak menyembah Baal Tuhan. Sebab Engkau telah menyatakan dalam firman-Mu Tuhan, Engkau menyatakan sendiri kepada Elia dan kepada seluruh masyarakat Israel Tuhan bahwa Engkau mampu Tuhan melakukan mujizat, menyatakan api mesbah-Mu Tuhan Yesus untuk menyatakan kepada seluruh mata di sekeliling masyarakat Israel dan sekeliling kehidupan kami bahwa Engkau nyata adanya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan demi kekuatan untuk menjalani hari lepas hari Tuhan, untuk menjalankan tugas sehari lepas hari Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah dalam kehidupan kami. Mungkin kami menjalaninya Tuhan salam sehari lepas hari Tuhan butuh kekuatan daripada Engkau Tuhan untuk menjalankan tugas daripada Engkau. Berikanlah kami kekuatan Tuhan, berikanlah kami dorongan Tuhan untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami Tuhan. Sehari lepas sehari Tuhan firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan untuk bisa kami melangkah step by step Tuhan. Engkau yang menyatakan firman-Mu Tuhan dan menolong kami Tuhan, menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala yang apa yang kami lakukan Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus kiranya Tuhan apa yang kami baca firman-Mu ini bukan hanya menjadi bacaan semata Tuhan, tapi firman-Mu itu hidup Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, menyatakan dan memberikan kami kekuatan seperti pedang bermata dua Tuhan, memberikan juga kami menjadi berkat Tuhan sebagaimana janda di Sarfat Tuhan. Memberikan kami Tuhan Yesus yang mengutamakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada malam hari ini Tuhan kami mau beristirahat dalam Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan dalam istirahat kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau menyertai, melindungi kami Tuhan Yesus setiap apa yang kami gumulkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yang
memiliki keluarga Tuhan, dimanapun keluarga kami berada Tuhan, anak kami, suami kami Tuhan, semua Tuhan Yesus, apa yang kami gumulkan di dalam kehidupan kami Tuhan, adik kami, kakak kami, semua Tuhan Yesus yang dalam sakit-penyakit Engkau juga yang Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin.